Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi yang luar biasa pada malam hari ini dengan Bapak Andreas Palal. Nah, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan Miracle TV pada malam hari ini, langsung dibagikan saja di grup-grup rohani, di grup WhatsApp, atau di beranda sahabat-sahabat Miracle. Sebagaimana biasanya, setiap kesaksian pasti akan membawa berkat dan menguatkan kita. Terlebih lagi, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Baik, sudah berada dengan kita sama-sama pada malam hari ini, Bapak Andreas. Mari kita sambut beliau dengan sukacita. Shalom, selamat malam Pak Andreas. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Pak pada malam hari ini? Pak, baik Pak, sukacita. Amin, semangat Pak ya. Saya akan buka dengan doa Pak Andreas. Semangat, Pak. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali di Virtual Room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Bapak Andreas. Kami berdoa ya Tuhan agar kesaksian pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati perangkat dan koneksi internet yang kami pakai, semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama kepada Bapak Palal yang akan bersaksi, agar kesaksian beliau dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Satu ayat Alkitab atau firman Tuhan sebagai berkat pembuka. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Dan sebagaimana biasanya ada 2 poin yang saya ingatkan. Pertama, tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah 1 ayat 8. 2. Benar agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Ayo sahabat-sahabat Miracle, kita berkomentar dengan mengedukasi, memberkati, dan juga membangun. Biarlah semua tayangan video kesaksian Miracle TV menjadi berkat bagi mereka, khususnya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik linknya, langsung diarahkan ke Google Form. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Ya, kita kembali ke Pak Palal. Inilah Pak, waktunya kita akan mendengar kesaksian dari Bapak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak sampai Bapak baru bisa sadar dan merasakan Tuhan itu ya setelah berkenalan dengan Tuhan Yesus. Ya, Bapak bisa menceritakan dari awal, dari background, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, terima kasih pada Bapak, terutama Bapak Franky Miracle TV yang telah memberikan kesempatan kami untuk melayani dan bersaksi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kekuatan, kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, kami akan bersaksi melalui kesaksian hidup saya sejak kecil sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, kami orang Jawa yang notabene saya ada 5 saudara, tapi laki-laki semua. 5 saudara ini saya sejak kecil itu saya dibimbing oleh saudara-saudara saya ini. Karena saya sejak umur 10 tahun itu saya sudah meninggal oleh orang tua saya.
orang tua lagi maksudnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dan mengasihi Kristus. Lalu saya disekolahkan di sekolah dasar SR waktu itu. Tahun 1948, 49 itu saya masih sekolah di SR itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, melalui kami sekolah di SR itu kita nggak sampai lulus. Namun apa yang kami jalankan itu hanya untuk mengerti di dalam kehidupan saya setiap hari bisa baca, bisa tulis. Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Kristus. Saya umur 10 tahun sudah ditinggal oleh orang tua laki. Sebetulnya kakak saya ada 3, yang kakak saya itu yang membimbing saya, menyekolahkan saya, sampai saya dewasa. Sehingga saya selalu senantiasa patuh dengan kakak saya ini. Namun kakak saya sudah, saya agak dewasa, kakak saya sudah meninggal juga. Melalui tinggal kakak saya perempuan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih. Saya sebagai orang yang patuh kepada orang tua, dulunya itu memang saya ini orang Islam, orang Muslim. Kenapa saya dinamakan Palal? Kata bapak saya, nama Palal itu memperoleh kemenangan. Lalu saya masih di Muslim. Waktu itu sampai tahun 1965 itu saya gencar-gencarnya saya di masjid. Jadi tidur ya di masjid situ untuk mencari ilmu. Namun perjalanan waktu saya melalui itu tidak lama juga, mungkin sekitar 2 tahunan saja. Lalu saya merantau. Jadi merantau, saya ini kan jiwa seni, jadi merantau untuk menjual jiwa seni saya. Tapi di tempat di mana-mana, untuk di kampung-kampung sampai di Malang maupun sampai di mana-mana itu kita jual seni. Namun setelah kita ketemu orang yang mengerti, maksudnya orang yang mengerti, itu saya harus berhenti di situ dulu. Soalnya saya menimba ilmu dari orang tua itu. Dan itu sudah saya jalankan melalui saya merantau di desa-desa itu minta pengertian. Soalnya saya ingin tahu sangkan paraning dumadi, ingin tahu kalau saya itu ada yang menghidupkan, nanti kalau saya bisa pulang kepada Tuhan itu bagaimana caranya. Itu setiap orang tua saya tanya seperti itu. Jadi saya sebelum itu juga saya mencari ilham, maksud saya mencari ilham supaya yang gaib-gaib itu bisa memberikan petunjuk pada saya yang saya maksud ini. Satu kali saya di Malang, di desa Karangampel itu ada punden, namanya punden itu kalau di Jawa itu punden itu untuk menepi itu. Jadi saya di situ menepi 3 hari 3 malam di situ. Namun di situ kita juga dapat keris itu, keris segini nih kerisnya. Itu tahu-tahu ya ada di depan saya begitu. Karena teman-teman saya ada 12 itu yang dapat keris cuma saya.
saja. Lainnya itu dapat lain-lain untuk akikah apa itu. Katanya untuk sikap, untuk menjaga keselamatan diri saya. Setelah itu saya pulang dari situ, saya merantau lagi. Lalu saya ketemu namanya orang tua yang saya pikir itu juga orang yang terpandang di dalam manusia sekitarnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi dalam kasih Kristus, melalui tahun 1956 itu masih ada dalam perantauan saya. Waktu saya dapat Kris itu, kita didampingi oleh mungkin roh yang mendampingi saya itu, termasuknya ya Kris itu. Karena saya sampai di Malang, sampai pulang ke Kediri itu saya tidak ditanya ongkos kendaraan, tidak ada yang tanya itu waktu itu. Nah, saya sampai di rumah waktu itu pas ada G30 SPKI itu, orang banyak yang dibunuh itu. Lalu saya sampai di rumah, kita selamat sampai di rumah. Waktu itu tahun 1965. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke situ, kembali lagi ke Malang. Setelah kembali lagi ke Malang itu, sekarang mungkin masih ada juga. Waktu kembali yang kedua itu dapat mengeluarkan air. Ini ada batu itu 2. Nah, ada tempat rumahnya ya seperti rumah ini, kecil begitu. Nah, batu itu bisa mengeluarkan air, padahal ini tidak ada air di situ. Di sekitarnya tidak ada air. Nah, waktu itu saya dapat air. Air itu katanya juga menjaga keselamatan saya. Jadi air itu tidak habis-habis itu. Karena kalau sudah habis itu dia menetes lagi itu. Saya taruh di botol itu. Saya ini juga saya buktikan sendiri karena saya sendiri yang di situ saya minta air untuk penyembuhan apapun yang kami misalnya sakit apa itu yang kami minum waktu itu. Tetapi lama-kelamaan saya ini merasakan mimpi-mimpi itu kok ke situ gitu. Berarti saya ini kalau begitu saya ini orang yang memuji roh gaib begitu. Karena setiap mimpi itu saya datang ke situ. Setiap mimpi datang ke situ. Berarti nanti saya ini dibikin, kalau misalnya saya sudah meninggal, mungkin dibikin jadi temannya dia, supaya mereka itu dapat teman, begitu mungkin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini waktu tahun 1966 yang kami jalankan waktu itu. Tidak putus dari itu, saya masih mencari lagi. Saya belum terima kalau saya belum menemukan sejatining urip dan sangkan paraning dumadi. Dumadining urip itu di mana tempatnya itu. Lalu saya merantau lagi, ada orang tua yang di Malang juga, tapi ini di pelosok ini, di Malang.
namanya Bapak Heru Cokrosmono. Nah, itu saya merasakan yang hidup yang sejati itu di situ. Tapi saya nggak mengerti, kalau belum mengerti melalui Tuhan Yesus, belum mengerti. Tapi saya juga diberi kitab oleh Bapak itu, Bapak Heru Cokrosmono itu. Nah, setelah itu saya baca Alkitab itu. Isinya itu menunjukkan bahwa sangkan parening dumadining urip, yaitu manungsa urip asale saka urip. Bisa mengerti dasare urip itu teka saha Kang Maha Suci. Makanya di situ saya telah diberi wawasan di situ. Jadi saya ke situ itu ya juga hari Minggu, waktu ke situ itu harus hari Minggu. Karena kalau enggak hari Minggu, mereka enggak medar Sabdo. Begitu. Waktu itu. Lalu sampailah kita bisa merasakan, oh ini sejatining urip, urip yang sejati, sangkan paraning dumadining urip. Nah, ini yang saya cari, dapatnya di situ. Nah, setelah itu saya sudah enggak kemana-mana lagi, saya cuma itu yang saya imani waktu itu. Yang waktu itu saya imani, jadi manunggale rasa jati sejatining urip, sangkan paraning dumadining urip, kan gitu. Nah, dumadining urip itu pasti ada yang menghidupkan. Urip itu bahasa Indonesianya itu hidup gitu. Jadi makanya saya cari kehidupan. Nah, di Bapak Heru Cokrosmono ini banyak orang ke situ semuanya. Jadi ada yang waktu itu ada yang dari mana-mana itu ngumpul jadi satu di situ. Mungkin ada orang 100 lebih itu. Kalau nggak salah itu pas hari Minggu itu. Nah, mereka memberikan batangan. Maksudnya itu cangkriman. Kalau orang Jawa bilang cangkriman, itu bedean gitu. Itu. Jadi siapa yang bisa batang cangkrimannya dia itu, Bapak Heru itu baru bisa dipedar sabdanya itu bisa dimulai itu. Jadi orang banyak itu yang paling muda itu saya. Yang paling muda, mungkin saya masih umur 20-an tahun, kalau enggak 17-an itu. Waktu itu. Lalu saya sampai ke situ, orang lain itu cuma dikasih tahu begini, kamu ke sini dengan siapa? Bapak Heru Cokrosmono itu. Terus maumu apa? Supaya apa? Cuma begitu saja, cuma cangkrimannya itu. Lalu orang-orang itu banyak yang teman saya, ada 10 orang, ada 15 orang. Saya ke sini dengan orang tua saya, ada yang bilang begitu. Tetapi saya ngambil putusan begini, saya Pak yang ingin membatang cangkrimannya Bapak. Saya ke sini dengan hidup saya. Lalu saya bilang begitu, Bapak Heru itu langsung memandang saya agak tegak begitu. Nah, supaya apa? Supaya saya mengerti jalan hidup saya. Saya bilang begitu. Terus supaya apa? Ya nanti kalau manusia hidup pasti ada kematian. Nanti kalau sudah mati, sampurnaning urip kang sejati itu di mana, Pak? Nah ini baru kita, orang banyak itu semua memandang saya. Karena saya orang
masih muda sendiri itu waktu itu. Lalu saya diberi di Wedar Sabda dengan Bapak Heru Cokrosemono itu. Setelah itu kita diberi kitab itu, ya mungkin buku ya, buku itu. Bukan kitab ya, buku gitu. Tapi buku itu isinya panggugah ananing manusia, jadi panggugah adanya manusia. Manusia hidup pasti ada yang menghidupkan. Terus nanti kembalinya di mana? Kan begitu. Itu terus kita baca sampai habis. Nah, setelah itu saya merasakan ketenangan hati saya. Nah, tahun 1967 saya mulai merantau lagi. Tapi merantau lagi cari yang bisa memberikan pengarahan daripada cita-cita saya, supaya saya tahu adanya hidup yang sejati yang bagaimana. Begitu. Lalu lain-lain juga tidak seperti itu. Ada yang bilang, nanti kamu tahu sangkan paraning dumadi urip. Itu yang termasuknya orang-orang yang awam itu cuma itu saja. Tapi tidak menjelaskan bahwa nanti kalau meninggal kamu kemana. Tidak menjelaskan itu. Nah, lalu saya tahun 1968 saya menikah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, saya menikah, lalu di dalam pergumulan saya setiap menikah itu melalui setiap harinya kita ya cuma biasa-biasa saja, melalui saya bekerja, usaha untuk mencari nafkah, menghidupi istri. Setelah itu saya habis menikah, saya mempunyai anak 5. Yang pertama anak 2 itu dari Jawa. Anak yang ketiga itu dari Jawa. Lalu saya tahun 80 itu saya harus berangkat transmigrasi ke Sorong. Melalui berangkat transmigrasi ini saya banyak pergumulan yang kami hadapi karena semua orang pada mencari hidup, mencari nafkah di dalam kehidupan kita. Karena di Jawa sudah sempit sekali, jadi kita lari ke Irian Jaya waktu itu. Lari ke Irian Jaya ini, setiap orang agama apapun, mereka didaftar, diganti KTP-nya Muslim. Jadi setiap orang, agama Hindu kah, agama Kristen kah, itu diganti agama Islam. KTP dari transmigrasi. Ini betul Bapak Ibu. Setelah saya di sini, menjalankan tugas saya sebagai orang transmigrasi, kita ya cocok tanam, ya bekerja. Itu melalui transmigrasi ini saya juga bersyukur sekali karena saya di Jawa juga nggak punya apa-apa, sampai di sini diberi tanah 2 hektar. Lalu kita olah dan kita sampai di sini, di samping kerja sambilan, kerja yang lain, itu saya harus mencari kehidupan yang supaya tidak kelaparan. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, tahun 80 saya transmigrasi dapat di Sorong sini. Di Sorong ini saya sudah mempunyai anak
3. Lalu tambah di Sorong sini ada 2. Berarti anak saya 5, itu laki-laki semua. Nah, setelah di Sorong sini, semua orang yang dulunya itu menjadi dari Jawanya itu orang Kristen, juga di sini sudah diganti agama Islam, lalu sampai di sini pindah lagi ke Kristen. Yang Hindu juga ada pindah yang di Hindu gitu. Jadi cuma formalitas saja waktu itu bikin KTP itu. Lalu saya di sini ini baru saya mengenal, belum sampai mengenal Tuhan Yesus itu, saya masih menyangkal sama Tuhan Yesus itu. Sebab dari Jawa itu, Pak, saya ini namanya orang Kristen itu saya anti karena apa? Itu saya pikir orang Kristen ini Tuhannya seperti Belanda. Jadi saya pikir itu orang Belanda. Ngapain ikut agamanya orang Belanda? Seperti itu. Akhirnya saya juga rasa benci karena orang Belanda itu kan menjajah tanah Pulau Jawa. Itu yang saya pahami waktu itu. Jadi belum mengerti saya. Nah, untuk itu di sini saya langsung masuk di Kristen. Masuk di Kristen ini ya belum tahu apa-apa saya. Tidak ada yang mengajak, itu tidak ada. Karena saya pikir begini, saya dari Jawa itu Muslim memang sudah. Dari bapak saya juga sudah Muslim, ibu saya, saudara saya Jawa itu sudah Muslim. Tapi setelah itu saya ke Hindu. Nah, Hindu ini juga saya sudah 10 tahun Hindu itu. Makanya kalau begitu ngapain lah tunggu-tunggu. Jadi saya langsung masuk Kristen. Setelah masuk Kristen itu saya banyak menyangkal Tuhan. Itu. Jadi di situ saya banyak menyangkal Tuhan karena apa? Manusia kok disebut Tuhan, seperti itu juga. Nah, terus saya juga merasakan kenapa kalau Tuhan waktu disalib itu kok, kalau Tuhan berkuasa, bilang aja kamu tidak ada daya, kamu tidak bisa menyalib saya, kamu harus mati, ya kan pastinya mati. Itu dalam pikiran saya. Waktu itu saya diberi uang sama Bapak Serani saya itu 5.000 untuk menonton bioskop. Waktu itu di sini masih ada gedung film yang pertama untuk menghibur orang transmigrasi ini. Jadi saya nonton film bioskop itu. Lalu filmnya Tuhan Yesus. Jadi saya ini setelah itu ya rasa ketakutan juga. Kenapa? Kalau begitu nanti saya kalau mati itu pasti disalib begini ini ya. Itu pikiran saya seperti itu. Lalu tetangga saya depan ini itu orang Manado, orang Sangir itu. Saya tanya, tapi kalau misalnya orang Kristen itu nanti kalau mati apa disalib begitu? Misalnya arwahnya itu apa disalib seperti itu? Maksud saya begitu. Jadi, oh tidak seperti itu Pak Palal. Nah, kalau Tuhan Yesus disalib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita ini ditebus dosanya. Makanya itu jalan keselamatan itu. Kalau Tuhan Yesus sampai menderita itu menebus dosa-dosa kita. Nah itu saya agak lega itu.
setelah ada seperti itu. Nah, karena saya baru-baru saja masuk Kristen baru, lalu saya ditontonkan seperti itu, seperti film Tuhan Yesus itu, jadi saya kaget gitu. Jadi akhirnya toh saya merasa tenang kalau dikasih tahu Papi Tulende almarhum waktu itu. Nah, dijelaskan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dan kasih Kristus. Itulah saya menjadi Kristen itu, saya tidak mencari kitabnya, mau seperti apa sih kitabnya yang bagaimana. Saya tidak. Jadi saya langsung masuk saja. Itu. Tapi setelah di situ, saya sampai 3 tahun itu ya menyangkal Tuhan Yesus, itu betul saya ini. Jadi menyangkal Tuhan Yesus itu, masa Tuhan kok disalib, kok nggak mau balas orang yang nyalibkan itu. Jadi saya merasa nggak percaya begitu. Makanya saya langsung, saya ini untuk mencari ketenangan dalam kehidupan saya untuk masuk Kristen ini. Untuk itu saya bersyukur sekali karena dari Jawa saya belum tahu apa-apa masalah kekristenan, belum tahu apa-apa masalah Tuhan Yesus, makanya saya langsung saja mendaftarkan diri. Jadi keluarga, anak saya 5, istri saya dan saya itu. Lalu di situ belum ada gereja lagi karena gerejanya itu masih numpang di sekolah waktu itu. Nah, kita mula-mulanya itu yang asli orang Kristen itu ada 7 orang. Di sini itu jemaat di sini mula-mulanya itu 7 orang yang asli dari Jawa Kristen. Kalau saya jemaat mula-mula di sini ya saya sepertinya Kristen saya di sini tahun 80 waktu itu. Lalu saya ya kalau bisa ada ibadah itu saya ya nggak tahu apa-apa, belum tahu namanya baca Alkitab aja nggak tahu. Jadi cuma duduk pulang, tapi kalau ada yang pendeta khotbah juga tahu, merasakan itu, mengerti itu. Nah, saya sampai ada 3 tahun atau 4 tahun itu ya, saya merasakan seperti itu. Padahal malah yang saya berdoa itu lain sendiri saya di dalam hati saya itu. Jadi doa saya itu ya seperti yang diajarkan oleh Bapak Heru Cokrosmono itu. Bahasa Jawanya begini, Gusti yang mau suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti yang mau suci. Sirulah datolah sipatolah, kula sejatining satriya. Nyuwun wijaksana, nyuwun pangmasa, kula nyuwun kangge anyiraken tumindak ingkang luput. Nah, itu saja. Jadi doa saya seperti itu di gereja itu, karena saya doa Bapak kami tidak tahu juga, karena belum pernah membaca Alkitab itu. Nah, setelah itu saya sampai lama, sampai ada 3 tahun atau 4 tahun itu isinya hidup saya cuma di gereja itu duduk manis, pulang-pulang, datang, begitu saja. Jadi saya tidak tahu, tetapi saya membuat gereja ini dulu itu bersama-sama dengan teman-teman saya yang dari Jawa itu. Jadi swadaya jemaat itu bikin gereja. Kalau di lain-lain itu dibikinkan oleh pemerintah, transmigrasi itu dibikinkan. Tapi di sini tidak. Di sini cuma diberi tanah saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, itu sebagai saya orang transmigrasi,
pengikut Kristus, ya itu yang saya imani, Kristus itu. Tapi saya tidak putus asa, walaupun orang lainnya pada pulang, lainnya juga pada kembali ke Muslim lagi, yang Muslim itu banyak yang kembali. Waktu itu jemaatnya itu ada 125 kakak waktu itu. Lalu beribadah, ikuti perintah Tuhan, beribadah keluarga maupun ibadah di gereja, itu semua kita lakukan waktu itu. Dan saya waktu itu pas saya ini ya namanya tidur, ya belum sampai tidur betul, tapi saya merasa diberi petunjuk oleh mungkin saja Roh Kudus. Namun saya dulu tidak mengerti juga itu Roh Kudus itu apa. Tidak mengerti juga karena ya namanya orang masih baru, belum mengerti. Makanya kalau belum dihinggapi Roh Kudus pasti belum bisa percaya. Itu belum terbuka. Pikiran saya juga belum terbuka. Setelah itu kamu percuma kalau di Kristen nggak bisa baca. Nah itu saya punya niat. Ini seketika Bapak Ibu. Seketika itu saya beli kacamata. Apa mungkin saya nggak bisa baca, ini masalah mata saya kurang terang dan begitu. Jadi saya ke Sorong, kota pasar sentral itu, baru saya beli kacamata harganya 17.000. Tuh, baru saya bisa membaca. Nah, itu pun saya masih mau tanya-tanya teman saya. Nah, lalu setelah saya membawa pakai kacamata itu, tanya teman di samping saya, Dek, namanya pasal itu yang bagaimana? Nah, ini Pak, kalau pasal itu misalnya 1, itu titik 2, baru itu namanya pasal. Oh, dan namanya ayat itu, nanti titik 1, baru angka, itu baru namanya ayat. Jadi kalau mencari itu, kadang-kadang saya masih dicarikan oleh teman saya di gereja itu. Setelah itu, saya sampai ngapalkan itu, bukan ngapalkan ya, itu hanya belajar membaca Alkitab itu. Satu-satu ayat, itu saya resapi, ganti yang ayat lain, misalnya pasal 2, setelah bisa hafal pasal 2, pasal 3, bisa hafal pasal 3, nanti baru pasal 4 sampai selanjutnya. Makanya setelah saya bisa baca, saya nggak usah pakai kacamata bisa baca. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena merasa sukacita. Sampai sekarang ini nggak pernah pakai kacamata saya bisa baca Alkitab itu. Itu merupakan Roh Kudus yang memberikan mata saya terang untuk membaca Alkitab, tidak usah pakai kacamata. Padahal umur saya ini sudah 79 tahun, Bapak Ibu. Ya, sudah 79 tahun. Saya bersyukur sampai ke transmigrasi ke Sorong ini, saya tidak sia-sia transmigrasi ke Sorong ini. Dan saya merasakan sukacita yang mendalam. Padahal saya ini ya termasuk orang yang diberkati Tuhan lah, karena tahu jalan keselamatan. Jalan keselamatan tidak ada lain selain Tuhan Yesus Kristus. Maka saya sukacita dalam kehidupan saya saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, melalui kita beribadah,
Dan walaupun saya nggak begitu cepat seperti anak-anak sekarang kalau membaca Mazmur itu cepat sekali. Tapi kalau saya ini ya memang waktu saya sekolah itu mungkin masih membacanya itu masih hijrah. Tapi saat ini saya dalam menjadi majelis ini saya bersyukur sekali karena jadi majelis saya periode yang pertama itu 5 tahun. 5 tahun yang lalu sekarang masih dipilih lagi menjadi majelis. Berarti 2 periode saya ini menjadi majelis. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih dalam kasih Kristus. Ini merupakan salah satu sukacita yang mendalam di dalam kehidupan saya saat ini. Namun waktu saya sudah bisa membaca firman Tuhan ini, lalu saya dipilih menjadi ketua PKB. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus. Waktu di sini pemilihan PKB karena PKB sebelumnya itu sudah dipanggil Tuhan, lalu mencari PKB itu sampai 3 tahun itu belum dapat. Ini kenapa cari PKB aja 3 tahun nggak dapat ini. Nah, waktu itu saya ya masih ibadah PKB itu masih jarang-jarang. Lalu saya waktu itu kayak ada yang suruh saja, saya langsung berangkat PKB. Padahal ada 2 bulan saya nggak pernah PKB itu. Nah, setelah itu katanya mencari ketua PKB. Nah, mencari ketua PKB ini saya juga mikir-mikir kenapa kok orang-orang ini nggak mau jadi ketua PKB kok pada nggak mau itu bagaimana? Itu kan pelayanan, kenapa nggak mau? Lalu saya bilang begini, Bapak-bapak, misalnya ini ada yang mau jadi PKB, apa kira-kira diterima? Karena pendidikan saya terbatas sekali, saya tidak pernah sekolah minggu, itu saya ini nggak pernah belajar sekolah minggu sejak kecil. Jadi baru saja ini saya aktif di dalam ibadah di gereja maupun saya ini lagi mikir bahwa orang yang titelnya tinggi-tinggi kok udah gak mau itu bagaimana. Lalu saya bilang begini, misalnya saya jadi ketua PKB apa Bapak terima? Nah, akhirnya semua menerima. Nah, setelah saya jadi ketua PKB itu saya bingung, malam nggak bisa tidur. Terus apa yang saya bicarakan? Terus apa yang saya katakan kepada bapak-bapak ini? Padahal bapak-bapak orang mengerti semua. Ngerti Alkitab, ngerti dia itu sudah dulunya pasti sekolah minggu. Nah, lalu sebisa-bisa saya itu saya menjalankan tugas saya sebagai ketua PKB. Lalu ketua PKB ini saya mikir begini, hari Jumat itu PKB, hari Sabtu, hari Minggu itu saya berangkat ke gereja. Setelah hari Minggu itu berangkat ke gereja, saya pagi-pagi itu saya buka Alkitab, ketemu Yeremia 1 ayat yang keempat itu. Sejak kamu di kandungan, saya sudah memilih kamu menjadi anak-anakku atau menjadi apa ya yang kemarin itu Yeremia 4 sampai
Itu saya dikuatkan oleh iman itu, dikuatkan oleh Alkitab itu, Yeremia itu, sehingga saya sampai tenang seperti itu. Jadi akhirnya dulunya itu orang mau berangkat PKB aja cuma 1-2 begitu. Tetapi setelah saya diangkat jadi PKB waktu itu, saya putuskan begini, Bapak-bapak, kalau kita beribadah PKB, marilah kita orang satu membawa satu orang. Jadi nanti misalnya ada orang 10 orang, membawa satu-satu kan jadi 20 orang. Prinsip saya seperti itu. Dan itu saya juga laksanakan. Dan lagi masih ada yang saya kerjakan. Melalui gereja itu ada masalah dengan tetangga, melalui batas gereja, gereja itu mau dipagar begitu. Lalu saya bisa mengatasinya. Untuk itu tetangga di gereja itu bisa menyadari bahwa karena kita tahu asal mulanya itu kita tahu, jadi kita bisa selesaikan. Nah, tahun 2011 itu kita sudah mempunyai gereja besar di situ. Setelah gereja besar itu kita dapat menjadi majelis yang periode yang pertama. Jadi majelis yang periode yang pertama kita jalankan, itu saya sampai di situ langsung saya mendapatkan, ya kalau dikatakan pencobaan, bisa juga sih pencobaan. Tetapi mungkin rencana Tuhan juga bisa. Karena apa? Saya tahun 2019 ini saya mengalami kecelakaan. Jadi naik motor jatuh sendiri. Jadi enggak ditabrak orang, tidak. Jadi jatuh sendiri. Akhirnya kaki saya patah. Kaki saya yang begini ini sampai patah begini. Itu jadi ini sudah enggak ada kekuatan lagi ini. Itu. Nah, setelah kaki saya patah ini, saya sampai mengeluh saya. Karena apa? Kalau begini saya sudah nggak bisa jalan, menjadi tanggungannya anak. Saya merasakan sedih sekali saya. Sampai saya dengan ibunya itu, sampai saya ini menangis. Malah saya sampai bilang, saya serahkan Tuhan, semuanya itu saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya ini sudah nasib saya seperti ini, kalau misalnya nggak bisa sembuh, saya sudah pasrahkan kepada Tuhan hidup saya. Jadi saya dua orang sama istri saya itu saya menangis, betul-betul saya tidak mempunyai kekuatan apapun gitu. Tetapi setelah itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, waktu itu jam 3 itu saya mimpi. Mimpi saya ini dibawa di bangunan yang tingkat 2, yang tingginya itu mungkin sekitar 8 meter. Saya sampai heran nih saya, kenapa kaki saya begini kok saya sampai bisa di atas sini loh, bagaimana? Saya seperti itu. Nah, saya melihat bawah itu dalam sekali. Ini kalau saya jatuh pasti mati saya ini. Kalau jatuh pasti mati saya ini. Seperti itu. Nah, setelah itu jatuh betul Bapak Ibu. Saya jatuh betul itu. Sedangkan jatuh di tengah-tengah itu saja itu sudah sambat, oh saya ini mati saya ini, begitu. Tetapi setelah jatuh betul sampai di bawah, itu malah diterima oleh Tuhan Yesus. Dekat begini oleh itu dengan Tuhan Yesus.
Jadi akhirnya saya berdiri begitu, tidak sampai tergeletak. Itu, anakku, kamu masih saya butuhkan. Cuma bilang begitu, kamu masih saya butuhkan. Akhirnya saya bangun, saya teriak sama istri saya, Ma, saya sudah pasti sembuh saya, Pak. Karena saya baru ditangkap Tuhan Yesus. Jadi kalau ditangkap begini, lalu berdirikan begitu, nggak sampai tergeletak itu. Puji Tuhan, itulah Tuhan Yesus itu Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Benar yang dikatakan orang tua saya yang di Bapak Heru itu. Semuanya itu dari hidup. Makanya Tuhan yang hidup itu bisa menyelamatkan manusia hidup. Untuk itu, kami sebagai hamba Tuhan merasakan sukacita yang mendalam dalam kehidupan saya. Nah, sambil pelayanan, melayani sambil bersaksi. Jadi saat itu juga saya bersaksi kepada saudara-saudara saya. Jadi saya sudah membawa saudara saya dari Jawa, saya bawa ke sini. Dan mereka ikut saya semua. Itu satu keluarga. Jadi di situ lalu saya masih banyak yang saya ajak ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau memang agama tidak bisa menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kita harus patuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, melalui saya saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sakit kaki saya patah bisa disembuhkan. Itu karena Tuhan Yesus hidup. Masih perlu, kami masih perlu Tuhan Yesus untuk berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu walaupun bentuknya memang manusia, jadi jangan heran kalau Tuhan menjadi manusia bisa melalui mujizatnya, melalui kuasanya bisa. Tapi kalau manusia menjadi Tuhan tidak akan bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, melalui kesaksian saya ini betul-betul real dan tidak kami bikin-bikin supaya saya bisa bersaksi. Saya bersaksi ini real dan saya tunjukkan. Saya merasa berdosa kalau saya cuma bikin-bikin bersaksi atau disuruh orang, saya suruh bersaksi, saksinya harus kamu begini, harus kamu begitu. Rasa berdosa, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup. Karena apa? Saya tahun 1992 itu saya juga diberi mujizat oleh Tuhan Yesus. Saya ini berangkat ke Sorong sini, saya juga nggak punya keterampilan. Keterampilan saya cuma kalau menyangkul ya bisa, ya menyangkul itu memang juga bisa, sebisa-bisanya orang nggak bisa apa-apa bisa menyangkul itu memang bisa.
Itu. Tetapi kalau namanya tukang, saya ke sini itu tidak bawa alat, juga tidak mengerti. Jadi tukang itu tidak mengerti, gitu. Tetapi mujizat Tuhan itu terjadi kepada saya. Diberi talenta. Saya ini diberi talenta oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Waktu tahun 1992 itu di gereja Epata, Melanus itu sedang membangun gereja itu. Saya pernah didatangi oleh namanya ketua pembangunan almarhum Bapak Pauno. Waktu itu dia katakan begini, Pak, saya ke sini ada maksud untuk bikin pintu gereja. Tapi yang bikin itu harus Bapak. Loh kok harus? Tukang lain kan juga ada, Pak. Iya, tapi harus Bapak. Karena pintu gereja ini maunya diukir dengan gambar Tuhan Yesus. Nah, ini saya berpikir aneh ini. Kita bagaimana? Lalu saya, Pak, kalau saya sendiri itu coba tukang bunyi dua, Pak. Namanya tukang-tukangan. Jadi saya dari Jawa itu juga nggak bawa alat ke sini. Jadi bukan tukang sejati, jadi tukang-tukangan. Tetapi kalau Bapak seperti itu, saya ada teman. Ada teman saya bisa ngukir. Coba nanti saya bicara sama teman saya itu. Mungkin bisa ngukir Tuhan Yesus. Lalu saya bicara sama teman saya itu. Wah, saya nggak berani, Pak. Kalau seni rupa itu susah. Kecuali cuma gambar bunga, gambar apa itu nggak masalah. Tapi kalau seni rupa, saya nggak berani, Pak. Nah, itu. Jadi akhirnya nggak berani, terus Bapak Pauno itu datang lagi. Bagaimana, Pak? Ah, orangnya tidak berani, Pak. Sudah, pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya Bapak saja yang bikin. Nah, itu saya ini mikir berapa kali begitu. Karena ini enggak, namanya pahat ukir itu loh, pahatnya untuk mengukir itu aja saya tidak tahu. Itu warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, saya tidak tahu. Lalu kalau Bapak percaya seperti itu, coba nanti kalau pas waktu kita bikin mengukir pintu ini, Bapak datang dengan majelisnya, nanti tolong doakan saya. Gitu. Akhirnya datang juga. Tetapi sebelum itu saya masih bingung ini. Ada 1 minggu itu masih bingung. Terus bagaimana ya? Monggo gambar kecil ini bisanya besar seperti pintu ini bagaimana ya? Sampai nggak bisa tidur rasanya itu. Membayangkan itu. Karena saya ketidaktahuan saya. Malam itu saya mimpi ditunjukkan gambar Tuhan Yesus itu sebesar triples itu tingginya. Nah, setelah itu dia bilang, mungkin Roh Kudus yang bilang itu, kala. Oh, itu. Terus saya ini masih semakin bingung lagi. Ada suara kala 3 kali itu. Semakin bingung lagi. Karena saya juga tidak tahu. Namanya orang masih belum mengerti. Masih baru, tahun 92 itu, kita baru Kristen saya baru
belum membaca Alkitab aja belum bisa tuh. Makanya saya kerja di mebel teman saya situ, saya ini bicara-bicara, Mas, kalau misalnya bikin gambar orang seperti tingginya, besarnya seperti pintu itu bagaimana caranya? Saya tanya seperti itu. Oh, ya di skala. Nah itu, tahu saya mengerti kalau kala-kala itu tahunya di skala. Nah itu baru ngerti saya ini. Kalau di skala. Lalu saya beli gambar di Sorong itu, gambar Tuhan Yesus bawa domba, sama Tuhan Yesus ketok pintu. Nah itu baru saya lipat gandakan. Itu. Nah, kalau lipat 3, masih kurang besar. Saya lipatkan 4. Skala itu bagaimana Mas Di? Skala itu di garis-garis kotak-kotak. Bapak bisa, kalau di garis kotak-kotak itu, satu garis satu kotak itu berapa senti, begitu. Lalu dikalikan berapa, itu. Oh begitu. Akhirnya juga jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kasih. Akhirnya jadi juga melalui saya bertanya sama teman saya itu. Namun saya kemarin dulu itu waktu kesaksian yang pertama itu saya cari-cari, mungkin mau saya foto begitu, tapi saya lihat katanya sudah tidak ada, sudah rusak. Tahun 92 sampai sekarang yang pasti rusak. Gitu. Akhirnya saya nggak bisa ada bukti. Sebenarnya itu ada bukti. Tuh. Dan waktu itu saya juga nggak mengerti melalui melalui kita sebagai orang Kristen ini bisa sekolah kerohanian itu, saya tidak sampai seperti itu. Karena saya dari Jawa ke Sorong ini tujuan saya bekerja merubah nasib itu. Nah, setelah itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya imani saja Tuhan Yesus itu. Sampai di mana kami berusaha bekerja untuk mencari nafkah itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kasih dalam kasih Kristus. Nah, melalui saya habis kena sakit sudah sembuh ini, lalu tahun 2020 itu saya kena ada sakit juga. Itu merupakan pergumulan saya waktu itu. Nah, puji Tuhan, saya ada anak yang bungsu, anak saya dengan istrinya itu mendampingi saya, memberikan kekuatan bagi saya. Nah, itu ibunya ada sakit juga. Itu waktu itu malah ibunya ini sudah sakit, mempunyai sakit penyakit yang gawat begitu. Ini sakit penyakit itu. Nah, itu siapa yang mengurusi administrasi itu juga anak saya itu, anak menantu saya sama anak saya. Jadi waktu itu mamanya kena sakit saraf kepala juga itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam kasih Kristus. Waktu itu di Selebesulu sana itu kita sampai beberapa bulan itu ya, anak saya sama anak saya yang bungsu ini dengan istrinya yang selalu mendampingi saya sampai sekarang ini.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, sampai tahun 2021 ini kemarin istri saya itu dipanggil oleh Tuhan karena ada sakit itu. Saya merasakan rasa kehilangan, sebetulnya itu rasa kehilangan karena Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, saya dengan ibunya ini saya sudah 53 tahun. Jadi saya bersama istri saya ini sudah 53 tahun. Itu merasakan pergumulan yang berat, pergumulan yang merasa, ya kalau manusia memang seperti itu, pergumulan yang berat, merasa kemanusiaan saya. Tetapi saya juga merasakan sukacita damai sejahtera karena kasih Kristus itu tidak sia-sia saya mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara itu yang kekasih dalam kasih Kristus, melalui jalan mimpi juga istri saya ini meninggal bulan 7 kemarin tahun 2021. Itu mereka memang sudah dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan di sisinya. Bapak Ibu saudara itu yang kekasih dalam kasih Kristus. Itulah pergumulan saya melalui hidup saya setiap saat dan setiap hari kita selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam pelayanan, saat ini dalam pelayanan saya melalui saya sebagai majelis itu yang paling tua juga saya, yang paling tua. Jemaat Immanuel Malawili itu yang paling tua ini saya. Nah, ini di gambar ini ada istri saya, ini istri saya, almarhumah istri saya. Sehingga saya sebetulnya merasa kehilangan di dalam kehidupan saya, merasa kehilangan di dalam keluarga saya. Karena ini yang menopang saya menjadi majelis mereka yang memberikan semangat bagi saya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus. Saya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjalankan tugas, melayani dan bersaksi. Inilah jalan yang kami lakukan, melayani dan bersaksi. Dan saya sudah mungkin sekitar ada 20 orang yang saya sudah tobatkan. Nanti tanggal 27 ini ada lagi satu lagi yang akan bertobat, menerima Tuhan Yesus. Melalui pelayanan saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam kasih Kristus, saya membikin persekutuan Jawa juga. Jadi kota Sorong sampai kabupaten sampai ke pelosok sana, saya ini mengumpulkan dalam persekutuan Jawa. Jadi persekutuan Jawa ini banyak, kalau dihitung-hitung itu ribuan persekutuan Jawa ini. Makanya kita sebagai orang Jawa, kita harus mengumpulkan saudara-saudara kita agar kita tidak sendirian. Di Papua sini tidak sendirian. Kita selalu
bersama-sama. Kalau teman kita yang Kristen Jawa sama mengumpul dalam persekutuan itu rasanya sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami sebagai ini ada landasan di dalam kehidupan saya, yaitu Yohanes 8 ayat 12 sampai ke 20. Saya akan baca firman Tuhan. Yohanes 8 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sebagai orang yang selalu senantiasa untuk memuji, muliakan Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Karena apa? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ini ada Yohanes 8 ayat 12 sampai ke 20. Ya. Saya baca dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata orang Farisi. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Jawab, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut aku. Manusia Menurut ukuran manusia. Menurut manusia, ukuran manusia. Ya. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Maka Bapak. Penghakimanku itu benar. Ya. Ya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu
kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Bapak, Amin. Ibu, saudara-saudari yang kasih, ya, itu yang kami bikin jadi landasan kehidupan saya. Karena apa? Yesus datang, mereka akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu kata Yesus. Tetapi kemana aku pergi, kamu tidak tahu. Jadi orang-orang yang tidak tahu itu pasti tidak mengerti apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita mengerti Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang berdosa. Maka saat ini kami lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sejati itu yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus. Agar apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti mengetahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, kita sebagai orang yang berdosa, walaupun kita sembunyi dimanapun, Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Marilah kita tunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Melalui Tuhan Yesus ini kita dapat diselamatkan. Agar di dunia ini mencari apa sih? Mencari apa? Kalau misalnya mencari kekayaan, nanti juga tidak dibawa. Ya? Mencari apa? Kita bukan mencari keselamatan. Di dunia ini hanya mencari keselamatan. Nanti di surga sana. Itu saja. Kalau dipotos orang mencari apa? Cuma mencari duniawi. Duniawi tidak dibawa, mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus. Jadi sebagai umat yang dipilih oleh Allah, kita harus mengerti tujuan kita akan kemana. Tujuan kita akan kemana? Tujuan kita hanya kepada Tuhan. Kembali ke Tuhan. Berarti sangkan paraning dumadi itu ya itulah nanti. Asal kita dari Tuhan, nanti kita kembali kepada Tuhan. Itu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ini ada lebih. Ini lagi Roma 5, Bapak, ayat 1 sampai ke 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5, Bapak Brenggi. Baik, saya baca Pak ya. Iya, Pak. Ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, Ya. kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, kita sebagai orang yang bertekun, makanya kita harus bertekun, karena iman kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi iman kita itu dibenarkan oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih sayang kepada Tuhan, mendapatkan karunia Tuhan, supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena iman kita dibenarkan melalui Yesus Kristus. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih. Supaya kita bertekun di dalam Yesus Kristus. Melalui ketekunan kita memperoleh semuanya itu di dalam kasih-Nya yang besar bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, masih banyak yang kami katakan saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mereka merelakan anaknya yang tunggal menjadi tebusan umat manusia. Itulah sebagai orang yang percaya, ya kita harus mengimani itu, harus mengimani Tuhan Yesus. Kalau ingin selamat, mengimani Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Maka sebagai umat yang dipilih oleh Allah, saya dulu ya merasakan bahwa, wah, kalau saya ini nanti enggak ikut di Kristen, nanti dibilang saya ini orang kafir. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam kasih Kristus, jangan khawatir kalau dibilang kafir. Kafir itu kaya akan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jadi kafir itu kaya akan firman Tuhan ini. Ini semua kehidupan kita di Alkitab ini. Jadi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ada yang susah, senang, damai, sukacita. Ya, dari Alkitab ini, dari kekafiran ini, kafir ini, itu. Jadi jangan menyangka kalau kafir itu jelek. Ini kafir itu bagi kita kaya akan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya waktu itu juga pernah, saya ini anak saya yang pertama waktu itu dilamar oleh orang Muslim itu, juga saya sampai debat juga melayani orang yang akan meminta anak saya ini. Anak saya yang pertama itu laki-laki juga, anak saya ini laki-laki itu diminta oleh orang untuk dijodohkan oleh anaknya. Padahal saya sudah merasa tidak suka karena anak saya ini sejak kecil itu ikut saya begitu. Jadi waktu itu mau diminta untuk dinikahkan, dia sudah mengajak berangkat paginya itu, berangkat ke KUA itu. Nah, setelah itu saya tanya anak saya, kamu tinggal pilih saya atau pilih calon istrimu itu. Cuma seperti itu saya. Kalau nanti, karena saya sebelumnya itu sudah debat, kalau misalnya punya anak, saya ajak juga nggak boleh. Nah, itu juga merasakan tidak enak dari dalam keluarga seperti itu. Dia sampai bilang, saya dulu sekolah saya itu di Jawa juga di Katolik itu. Oh Pak, mengerti saya itu malah di sini Pak. Saya seperti itu. Jadi itu berdebatan mulut saja gitu.
Waktu itu ya sudah, sekarang saya merasakan sukacita karena anak-anak saya sudah mengikut saya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam kasih Kristus, itu yang kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Merupakan salah satu sukacita yang mendalam saya ketemu Tuhan Yesus di Papua ini. Itu sebagai kesaksian saya, ada kurang lebihnya Baik. kata-kata saya kurang menyenangkan hati Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Kami sebagai orang yang penuh dosa, penuh kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Bapak Franky. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Wow, benar-benar kesaksian memberkati kita semua ya. Ya, belajar banyak saya pada malam hari ini. Saya tadi sempat berpikir ya, kenapa Bapak Andreas ini tiba-tiba aja mau masuk satu gereja, masuk Kristen ya, dari keyakinan yang lama. Sampai sekarang ini kenapa Bapak Andreas bisa bertahan? Kenapa Bapak Andreas bisa bersukacita? Ada janji Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak? Saya baru paham, ternyata Bapak Andreas mengalami Tuhan, mujizat. Pertama adalah kesembuhan di dalam mimpi ya, yang mau jatuh dan dipeluk. Tuhan kalau waktu itu mengatakan kepada Pak Andreas, aku masih membutuhkan kamu ya. Aku masih membutuhkan kamu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Luar biasa dalam mimpi mendengar suara Tuhan. Dan disembuhkan kaki yang patah dari tadinya begini ya. Kalau tidak salah ya. Iya. Iya kan. Sempat terlipat ke belakang. Iya. Nah betul. Tetapi disembuhkan. Puji Tuhan. Dan bukan hanya itu. Ternyata hikmat juga. Tuhan berikan talenta. Dari tidak bisa mengukir seni rupa ya. Yesus di pintu, Bapak jadi tahu. Jadi tahu karena dikasih mimpi juga ya, lewat mimpi dengan kata kala-kala yang itu adalah ternyata skala. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Dan hikmat dari Tuhan itu pasti tidak salah ya. Pasti hikmat yang diberikan Tuhan itu pasti menghasilkan dan memberkati. Saya baru paham, wow, ternyata orang yang mengalami Tuhan seperti Pak Andreas sampai saat ini bersukacita meskipun di usia 79, tapi kita masih melihat semangat tanpa kacamata membaca firman Tuhan. Sampai saat ini ya, sahabat-sahabat Miracle, Pak Andreas berada di Papua. Selisihnya 2 jam. Kalau di Jakarta pukul 20.22, berarti di Papua 22.22. Benar Pak ya? Hampir setengah 11 ya? Iya, masih semangat, masih kuat, bersukacita. Inilah orang-orang yang benar-benar diselamatkan dan mengalami Tuhan. Dan satu lagi yang luar biasa, ternyata Pak Andreas juga ini sudah membawa jiwa, kurang lebih 20 jiwa, bahkan ada satu lagi yang akan mau bertobat. Luar biasa, sudah berapa jiwa yang kita bawa. Pak Andreas, orang yang sederhana, orang yang diberikan hikmat, mungkin pendidikan tidak tinggi, tetapi membawa jiwa buat kemuliaan Bapa di surga. Belum tentu ya, mereka yang sudah S2, S3 bisa berani membawa jiwa. Itu karena Tuhan yang pakai. Kalau Tuhan tidak pakai, bagaimana kita sanggup ya? Tapi Tuhan menunjukkan di sini siapapun yang Tuhan pakai, mau tingkat pendidikannya paling rendah, paling tinggi, siapapun pasti bisa kalau dengan Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Andreas. Kita kasih kesempatan mungkin satu atau dua saja ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya pada malam hari ini, silakan hidupkan mic dan kameranya. Saya lihat ada Pak Gernison. Silakan hidupkan kamera dan mic-nya Pak Gernison. Ya. Oke, ke Oma Fanya dulu ya. Oma Fanya bisa diputar handphonenya, diputar maksudnya ditidurin. Iya, baik sekali Oma Fanya ya. Shalom, selamat malam. Silakan. Silakan langsung menyapa Pak Andreas. Pak Palal.
Benar. Pak Palal ya. Selamat Iya. sore. Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat Saya sore. saya ini ya kagum Bapak itu cari sangkan paraning urip ya. Iya, betul. Beda dengan saya. Waktu saya muda, saya enggak cari sangkan paraning urip. Saya cari kerja, saya cari ilmu. Iya, Ya Bapak bagus ya. Terima kasih Pak. terima Demikian. kasih. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Itu saja Ya, Oma Fanya. Ternyata Oma Fanya ini diberkati dengan kesaksian dari Pak Andreas ya. Luar biasa. Kita sangat berbahagia jika banyak orang yang diberkati dengan kesaksian pada malam hari ini. Silakan Pak Gernisan, hidupkan mic dan kameranya. Ya, silakan Pak. Mic-nya ya, dihidupkan. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Salam Pak Andreas. Ya, salam Pak. Selamat malam. Iya, sehat selalu ya. Amin, Pak. Amin. Terbukti pemeliharaan Tuhan Yesus kepada Bapak. Iya, Terbukti sampai masa tuamu aku akan memelihara engkau. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Bukan Iya, main iya, ya, Bapak sudah membuktikannya bagi Amin. kami-kami yang masih muda ini, Pak. Terima kasih, Pak, buat iya, kesaksiannya, buat firman-Nya iya. yang mengingatkan kami kembali. Terima kasih. Saya rasa cara Bapak menyampaikan firman itu, Bapak benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak benar-benar Amin. cocok menjadi ketua untuk komunitas Bapak di situ. Tidak diragukan Amin, lagi. Pak. Iya, Iya, saya dengar sangat bagus ya. Penyampaiannya, tata kalimatnya luar biasa. Bapak, saya hanya bertanya beberapa hal saja. iya, Pak. Karena saya tadi tidak dari awal juga. Tadi kan Bapak katakan di komunitas Jawi ya, di komunitas Ya. Jawa di situ. Jawa, ya. Ya, ada ribuan saudara-saudara yang dari Jawa ya, yang ada di Ya, situ. betul, Pak. Apakah mereka semua mengenal Bapak, atau apakah ada Bapak membuat sebuah pertemuan kepada saudara-saudara kita yang dari Jawa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut? Iya, Pak. Saya ada persekutuan itu. Jadi kita pergumulan kita, persekutuan kita. Jadi ini kita bagi tiga tempat ini, Pak. Jadi waktu kita ini ada beribadah persekutuan Jawa itu di kota, itu di Ekumene, jadi di kota Sorong misalnya. Lalu kita sendiri di kabupaten ini di Aimas. Jadi nanti ada lagi di Mudan Baru sana. Di Mudan Baru itu juga kita jadikan persekutuan Jawa. Jadi setiap 3 bulan sekali itu berturut-turut kita pindah-pindah. Selain di kota Sorong, pindah dari kota Sorong nanti 3 bulan ke depan kita pindah di sini. 3 bulan ke depan lagi pindah di Mudan Baru sana. Jadi di pelosok sana, di Kecamatan Salawati, Pak. Ya. Di antara ribuan saudara-saudara itu, mereka semua sudah mengenal Kristus ya, Pak, atau belum? Sudah, Pak, sudah. Ini sebagian sudah mengenal Kristus, lalu sebagian lagi ya membawa temannya itu untuk mengenal Tuhan Yesus seperti itu. Ya. Iya, saya tahu persaudaraan perantau-perantau, saudara-saudara yang dari Jawa itu sangat kuat sekali. Iya, Pak. Toleransinya sangat tinggi sekali. Iya. Persaudaraan ikatan sama-sama dari Jawa itu sangat kuat sekali. Bapak, saya hanya bercerita sedikit, Pak ya. Kebetulan ibu dan ayah saya kan sudah dipanggil oleh Bapak di surga, sudah pulang. Iya. Tadi kan Bapak katakan ibu ya sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga ya. Jadi saya cerita sedikit Pak ya. Beberapa tahun silam ibu saya meninggal. Terus tidak berselang lama saya mimpi. Saya melihat di sana
rumah bapak dan ibu itu besar sekali, sangat besar, Iya, iya, halamannya sangat luas. Di belakang iya, rumahnya itu ada kolam, lebih besar, aduh bukan main itu, danau itu, indah sekali danaunya itu. iya, Sangat iya, luas danaunya itu, luar biasa. Saya lihat itu banyak banyak ikan di danau itu. iya, iya, Tenang, bagus sekali. Jadi benar kata hamba-hamba Tuhan itu yang berfirman itu, di rumah Bapakku banyak tempat. Benar itu. betul, Jadi betul, kalau ya, sudah berpulang nanti seperti orang tua saya, rupanya di surga itu berkumpul kembali. Jadi yang iya, iya, membuktikan mimpi saya itu begini, Pak. Kakak laki-laki saya bermimpi hal yang sama. Saya tanya kepada betul, kakak saya, tangga tangga rumahnya Bapak bagaimana? Oh, tangganya begini-begini. Loh, kok sama? Saya bilang. iya, iya, betul Pak, betul Pak, Terus saya itu tanya juga, lagi, ruang ya, tamunya Bapak dan Ibu bagaimana? Begini 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 bentuknya. Loh, kok sama? Saya bilang. Di iya, belakang rumah Bapak dan Ibu ada danau kan yang luas sekali? Iya, dia bilang. Kok sama? Saya bilang. Jadi iya, benar itu firman Tuhan itu hidup, iya, iya dan amin, Pak. Jadi bersatu memang, kembali di sana itu. iya, itu ini juga begitu Pak. Luar Jadi, biasa. ya, jadi saya tambahkan sedikit, istri saya waktu masih bulan 7 yang kemarin itu, nah sebelumnya itu masih jangka waktu 7 hari lewat sedikit itu, lalu mereka datang ke rumah begitu. Loh Bu, kok masih di rumah ini? Ada apa? Oh iya, saya masih belum bisa. Saya belum waktunya nanti berapa hari lagi begitu. Jadi kalau rumah saya sudah jadi, sudah ada, sudah disiapkan. Mereka bilang seperti itu. Itu juga sama anak saya juga seperti itu. Mimpinya sama anak saya juga seperti itu. Iya. Itu saya, loh, Mak, kok masih ada di sini? Kok belum berangkat? Dia bilang seperti saya belum boleh, tinggal tunggu panggilan beberapa hari lagi. Tahu-tahu tunggu 40 hari. Jadi seperti itu. Tunggu 40 hari itu baru Iya, dia iya, iya. tidak memimpi lagi seperti itu. Itu kita yakin dan percaya bahwa orang Kristen itu sudah ada tempat di surga. Seperti itu. Amin, Amin. amin. Benar, benar, benar. Betul. Benar. Iya. Terima kasih Bapak ya buat Ya. kesaksian yang mengajarkan saya pribadi lewat Ya. penyampaian firman-Nya, saya diteguhkan kembali, saya diingatkan kembali. Tetap maju dalam pelayanan Bapak. Salam Amin, Pak. untuk anak-anak dan Ya. cucu-cucu dan Ya. mantu. Tuhan Yesus Ya. memberkati Bapak dan saya doakan Bapak panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Amin. Bung Yesus. Regi. Amin. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Garnison. Wow, luar biasa ya. Kita benar-benar dikuatkan dengan kesaksian pada malam hari ini. Pengalaman, perjalanan iman dari Pak Andreas Palal membuat kita bersuka cita. Janji Tuhan, ya dan amin. Saya sangat Ya, dan dikuatkan tadi ketika Bapak katakan orang-orang yang mengikuti Yesus rumahnya memang sudah disiapkan di surga. Wow, luar biasa ya. betul, betul. Puji Tuhan. Ya. Baik, Pak Andreas, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Sebelum saya tutup Iya. dengan doa, mungkin ada pesan singkat saja yang Bapak Andreas ingin Iya. sampaikan ke teman-teman sebagai closing Iya. statement. Silakan, Pak. Iya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam kasih Kristus, marilah kita menuju harapan baru. Kalau harapan baru ini kita jangan sia-siakan. Melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu sebagai jalan keselamatan, jalan menuju surga. Kalau misalnya kita jadi orang misalnya buka catering, pasti itu harus cari juru masak. Tetapi kalau kita mau ke surga, harus kita mencari juru selamat. Juru selamat itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di surga. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dalam hari ini.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wow, iya, setuju ya. Kita harus mencari juru selamat jika kita mau ke sorga. Baik, Pak Andreas, mari kita tutup dengan Ya. doa. Saya ajak mari kita Ya. berdoa bersama-sama. Terima kasih Mari, Tuhan Pak. Yesus, pada malam hari ini kami menerima berkat yang luar biasa lewat kesaksian Bapak Andreas Palal. Kami berdoa ya Tuhan agar tetap beliau dikuatkan, dia masih memiliki pelayanan, dia masih gerindu untuk melayani Tuhan yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Biar Tuhan selalu memberikan umur panjang, kekuatan, sukacita, dan senantiasa semangat dari surga. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengadakannya demi kemuliaan Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, segala kerinduan dari Bapak Andreas Palal, Tuhan Yesus campur tangan. Semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kerinduannya dalam pelayanan, dalam keluarga, Tuhan Yesus lebih tahu, dan Tuhan Yesus selalu membuka jalan yang terbaik bagi keluarga Pak Andreas. Kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat di Zoom, di YouTube dan di Facebook, diberkati luar biasa dahsyat, ditambah-tambahkan berkat jasmani dan rohani, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa semuanya berjalan dengan baik. Besok kita akan memasuki minggu yang baru. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami berdoa kepada sahabat-sahabat Miracle, luar biasa diberkati, luar biasa dipakai Tuhan di dalam pelayanan dimanapun mereka bekerja. Terima kasih atas jaringan internet yang baik pada malam hari ini Tuhan, dengan segala perangkat yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Andreas, Terima kasih. saya mewakili Ya. tim Miracle TV mengucapkan terima kasih ya atas kesiapan, Ya, Pak. Ya. kesediaan, dan pengorbanan waktu Bapak. Meskipun sekarang sudah pukul 10:30 ya di Semanda. Semangat Pak. Sahabat-sahabat Miracle, sampai di sini Semangat. dulu Ya. ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi besok kita akan bertemu kembali dengan seorang tamu yang luar biasa, akan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Ya, terima kasih ya Pak Andreas. Iya. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, Pak. beristirahat Pak ya. Salam juga Ya. buat keluarga. Terima kasih buat anaknya.